Oke, Antodopo, silakan. Agamanya apa? Perkenalkan agamanya. Saya Pak Kristen. Abraham. Oke, silakan Pak. Ini tempat kami menjelaskan keyakinan kami dan juga menjelaskan keyakinan kalian yang kalian pelintir depan kami. Silakan kalau ada Tidak pakai pertanyaan. pelintir, asal aja kau ngomong. Pelintir-pelintir apa? Oh iya, Ya, asal banyak ngomong. dari kalian. Yaudah kita buktikan Pelintir. aja. Nggak bisa Yaudah gitu. kita. Kalau kamu dialog, ya dialog tuh harus apple to apple. Jangan Gini kau. loh, kalau kau nggak ngaku, kalau kau tidak merasa mempelintir, nggak usah panik, Ya santai sudah, aja. jangan pelintir. Lah buktinya aku ratusan kali debat sama kalian suka melintir. Nih aku Pelintir? buktikan kalau oke, aku Kebanyakan tunjukkan kau kalau tulis, kau ya udah aku pelintir. tunjukkan kau Kalian pelintir yang atau enggak. mau membuat Yaudah aku percaya. asumsi. Nggak ada tertulis, kamu buat asumsi. Janganlah jadi maerot lagi. Tidak bisa, kalian tuh ngawur. Mau diskusi nggak? Kamu tidak punya hak diskusi. untuk Mau untuk diskusi menafsir atau mau kitab nangis? orang. Itu. Mau diskusi atau Nah, nangis? Mau memang diskusi atau kalian nangis? gitu. Kalian Mau diskusi atau curhat? mengais-ngais ayat di kitab kita Mulai. Kirain untuk mau. membenarkan kalian. Oh, mau curhat. Coba buatlah kalau mau ini. Udah turun. Buka bahaslah mulut, buka mulut. Al-Quranmu. Buka mulut enggak? Kuludahi loh. Mulutmu itu. Ah. Ya, halo Ezer. Ya, halo. Ya, silakan. Kamu agamanya apa, Dek? Siapa? Jangan ada yang kick si Ezer. Ezer, kamu cari dulu tempat yang nyaman dulu. Halo, anak jalan, muslim atau non-muslim? Non-muslim. Non-muslim, oke. Silakan, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ini topiknya tentang apa ya? Topiknya adalah Oten salah sembah. Oteng salah sembah, maksudnya gimana? Ya, Oten menyembah Tuhan yang tidak diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, tapi malah menyembah kepada Yesus, sementara Yesus memperkenalkan Tuhan Bani Israel untuk disembah yang tidak berbentuk dan bukanlah manusia. Itu. Jadi selama ini Oten Salah menyembah. sembah. Iya, kata Yesus. Karena Yesus berkata, kehidupan kekal itu hanya mengenal Allah Tuhan satu-satunya. Nah, Oten malah mengenal Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, kan aneh. Itu Yahweh, Mbak. Tuhanmu bisa dipanggil Bapak. Tuhanku bukan bapak-bapak. Tuhanku udah, bukan berarti nggak bapak-bapak. Lah sejak kapan Tuhanmu Tuhan nggak Yahudi sama. bapak-bapak? Ya sejak kapan Tuhan Yesus Yahudi memanggil bapak-bapak? Allah itu sebagai Sejak Bapa. kapan? Iya berarti Allahmu Tuhanmu bisa bapak-bapak. dipanggil Bapak nggak? Allahmu bisa Tuhanku dipanggil bukan Bapak. bapak-bapak, tidak berkelamin Ya pria. udah, berarti tidak sama. Ya, Allahmu ya tidak udah bisa Tuhanmu dipanggil bapak-bapak. Bapak. Memang Tuhan kau Berarti dengan kami beda. Allah yang Iya, dirujuk Tuhan kau dengan Yesus, berarti Aduh Novia, kau Kristen ngapain kau bawa Yahudi aja diludahinya kau. Gini loh, kalau Allah kalian yang Kristen punya dirujuk Yesus, diam dulu, aku itu ngomong dulu ya dipanggil bentar ya. Diam dulu, kau cewek kan? Kau kayak si berkat tadi loh. 100% Enggak, kau perempuan jawab dulu. Allahmu bisa Iya aku dipanggil jawab Bapak diam. atau- Enggak ada kami panggil Tuhan kami Bapak. Orang Tuhanku bukan bapak-bapak, peka kau. Beda. Allah yang dirujuk Yesus. Iya itu diam beda. dulu. Aduh. Inilah Jangan kalau Kristen. samakan Allahnya Musa beda dengan Allahnya Yesus dengan Allah Sejak Muhammad. kapan kami Allahnya menyamar-nyamar? Muhammad. Diam dulu. Duh ini Tuhan bapak-bapak nih repot kali loh. Aku tuh pengen diskusi bagus-bagus. Kau ngomong aku dengarkan, aku ngomong kau dengarkan. Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak bisa turun. Bisa. Ya, Bisa nggak? Coba. Yaudah. Di sini saya Tuhannya mau Musa tanya itu ke saya laki-laki pokoknya. nggak? Ya udah. Tuhannya Musa laki-laki nggak? Jawab. Tuhannya Musa laki-laki nggak? Tidak bergender. Tunjukkan sama aku. Nah, ke Tuhan kau bapak-bapak. Itu Berarti sebutan, beda, Botol. bro. Itu sebutan Nah, berarti botol. sebutan bapak kepada Tuhan yang tidak bergender itu sebutan bohong atau sebutan jujur? Bapak itu sebutan berupa relasi Iya, bapak antara itu bapak dan dipakai anak. untuk laki-laki atau untuk perempuan. Bapak itu bukan jenis, tetapi Kalau dia kau- sebutan. Arti bapak apa? Arti bapak apa artinya? Bapak itu sebutan ya. Bapak Artinya apa? itu Arti bapak sebutan. apa? Ya artinya apa? Ya artinya dia sang sumber karena bapak itu sebagai sumber. Tunjuk literasi ini, kubesarkan kau ya. Tunjukkan sama aku kalau bapak adalah sang sumber dalam literasi Yahudi, ayo. Ya oke. Saya sebelum saya ke situ, saya tanya. Nggak kamu, boleh Allah- ke sana dulu, nggak boleh kemana-mana. Kok Tetap ke sana. takut? Aku straight to the point. Oh, bukan takut, aku mau teratur diskusinya. Nggak mau Ya, aku kemana-mana. oke. Ya. Habis itu saya teratur. kamu jawab Tunjukkan dulu. sama aku Allah orang kamu Yahudi bisa bilang dipanggil Bapak. bapak-bapak yang kau tuhankan itu adalah sang sumber. Kalau mereka memanggil bapak-bapak itu sebagai sang sumber, ayo.
Iya, kan begini. Kamu kan mengutip Aduh, kok perkataan begini? Kenapa sih gara-gara Tuhan? Kamu kan Kalian mengutip gara-gara Tuhan dalam perkataan lubang. Yesus. Kalau ada Tuhan dalam lubang hidung kau, harusnya kau punya kebijaksanaan. Kalau setan ada dalam lubang hidungku, harusnya aku yang tantruman. Kenapa kalian oten yang kayak kesetanan? Apakah Tuhan dalam lubang hidungku itu adalah Tuhan kalian? Apakah setan dalam lubang hidungku ada Tuhan kalian? Aku pengen Allah santai yang lo diskusinya. memuji Yesus beda dengan Diam Allah. dulu. Yang kutanya itu tunjukkan literasi Yahudi kalau Tuhan mereka bapak-bapak. Kamu bisa ngerti nggak? Bapak-bapak itu bukan Saya gender. minta literasi Tapi Yahudi. sebutan. Kalau kau Itu tidak sebutan. punya literasi Yahudi, maka kau siapa? Bukan Yahudi juga, kau Kristen, penyembah 3 Tuhan. Tapi mengakunya satu, pemakan bakwan 3, ngakunya satu. Kau ini kan sudah saya Kristen, bilang, bukan Yahudi. Kutanya dulu, Bapak kutanya. di situ bukan berupa gender. Iya, udah kau ulangi tetapi 10 kali. sebutan. Yang kutanya itu mana dalil Yahudi yang mengatakan Tuhan mereka yang adalah bapak-bapak itu sang sumber. Mereka mengatakan Tuhan mereka itu bapak-bapak mana berkelamin mana? Ayo. Bukan bapak-bapak, itu bapak. Buka, itu buka mulut, buka. sebutan. Botol-botol. Capeknya aku oten goblok. Ada setan di hidungku. Halo, anak jalan. Iya, saya tadi diturunin. Nggak tahu Aduh. saya nggak. Ya udah, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Iya, bilangnya Yesus bukan Allah ya. Iya, bukan. Ya, waktu dia datang ke dunia emang dia bukan Allah. Terus kapan dia jadi Allah? Jadi Allah. Gini, ini dia diutus kan, awalnya kan diutus. Oh, diutus. Sama siapa dia Ya. diutus? Diutus dari surga karena memang dari nabi Enggak, nabi yang itu sebelumnya. bukan dari mana. Pertanyaannya dari siapa? Nama entitas siapa yang mengutus? Jadi, Oh, iya. jadi karena manusia penuh dengan dosa. Enggak, jadi karena harus- pertanyaannya bukan itu, bukan kenapa, siapa yang utus? Ya, kan nabi-nabi juga diutus. Dari Ya, Allah. bukan ditanya yang lain Ya, diutus Allah yang atau mengutus. enggak. Pertanyaannya, Yang mengutus Allah, yang mengutus Allah. oh Allah yang mengutus. Ya. Nah, si Yesus ini diutus sama Allah. Ya, Ternyata si Ibaratnya- Yesus adalah Allah. ya ibaratnya karena Berarti Allah mengutus Allah gitu. ibarat. Duh. Ya, Coba yang oke. jelas dulu dong. Nah, dengar baik-baik ya, saya jelaskan. Dalam logika sederhana, yang namanya Uniriva tidak akan mengutus Uniriva dalam penggunaan kaidah bahasa. Kalau Uniriva mau mengutus Uniriva, maka diksinya bukan Uniriva mengutus Uniriva, tapi Uniriva datang. Nah, nggak mungkin dong kamu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak mungkin dong Tuhanmu nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak mungkin dong kitabmu itu dituliskan oleh nabi-nabi yang tidak mengerti bahasa-bahasa tata bahasa yang baik. Kalau ada diksi Uniriva mengutus Uniriva, itu namanya pemelintiran dalam bahasa karena itu tidak tepat digunakan. Dalam kaidah bahasa, kalau saya diutus oleh entitas lain, maka itu sesuatu yang mutlak benar karena itu sesuai dengan konteks bahasanya. Karena kata diutus untuk menunjukkan ada entitas yang diutus, yang mana tidak mungkin yang mengutusnya sama dengan yang diutus. Karena kalau seandainya kata yang diutus itu disematkan kepada yang mengutus, maka kata-katanya bukan diutus tapi datang. Contoh, Uniriva diutus ke gedung DPR, maka kalimat yang tepat adalah Uniriva datang ke gedung DPR. Tapi kalau Uniriva dikirim diutus oleh entitas lain, maka tepat kata-katanya Uniriva diutus. Ini dalam segi bahasa. Nah, kalau kalian mengatakan Yesus yang adalah Allah diutus oleh Bapa yang adalah Allah, ternyata Yesus dan Bapa berbeda, artinya kalian punya dua Allah. Apakah betul seperti itu, kamu punya dua Allah? Masih tetap jadi pas dia datang diutus, dia dianggap sebagai anak tunggal kan, supaya Bukan, setiap manusia pertanyaannya yang bukan percaya- begitu. Pertanyaannya, Gimana? tolong teman-teman Kristen, kalau kognitif kalian itu bermasalah kami maklum. Kalau nggak ada adab kami maklum. Tapi tolonglah, masa bahasa Indonesia juga nggak paham sih bang? Pertanyaan saya adalah, ketika kamu mengimani Yesus diutus oleh Allah dan ternyata dia adalah Allah karena kamu mau membantah tema Yesus bukan Allah, apakah kamu mengakui bahwa kamu menyembah kepada dua Allah? Tidak, tetap percaya kepada Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar ini Iya, mengutus. tadi kan kamu yang bilang Allah Bapa mengutus Allah Anak. Itu Allah Jadi nggak gini, dua-duanya? saya cerita dulu sebelum Aduh, Yesus cerita diutus. lagi.
ntar dulu. Jangan diturunin. Jangan sampai diturunin. Jadi ini pertama ini jadi dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nih, itu Allah sendiri memperkenalkan diri. Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bilang Abraham itu sebagai bapak. Nah, Ishak itu sebagai anaknya. Terus Yakub sebagai cucunya. Jadi pas ketika kita lagi bicara tentang Bapak, Tuhan huruf besar dengan Tuhan huruf kecil yang saling ngutus, nggak ada kaitannya sama Abraham, bro. Enggak, artinya Tidak saya mau ada cerita kaitan sebelum. pertanyaan saya dengan Kenapa? Abraham, dengan Enggak, Nabi saya Ishak, mau- dengan saya Nabi mau Yakub. bahas, kamu bilang kan menyembah dua Allah. Ntar dulu jangan diturunin. Bukan Menyembah dua saya Allah. yang bilang. Yang Iya. bilang itu adalah konsekuensi logik dari kata-kata Artinya, kamu. saya mau Bahwa jelasin dulu dari awal nih. Kenapa sih kalau Kenapa kesurupan orang- Tuhan jadi kayak gini sih? Enggak, kenapa bisa percaya tiga Allah kan? Bilangnya. Saya nggak nanya. Nah, Kamu percaya tiga Allah? Saya nggak Gini, tanya. bilangnya Saya kan tanya. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Saya Roh nggak Kudus. nanya itu. Yang saya tanya adalah ketika Nah, ini- kamu mengatakan Saya mau jelasin nih. saya nggak nanya itu. Jangan menjelaskan apa yang tidak saya minta. Itu buang waktu, saya tidak butuh. Saya tanya, ketika Iya. kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Yesus diutus oleh Bapa, Yesus ini Allah Bapa bukan? Nih, Allah sendiri memperkenalkan diri. Aduh, Allah Abraham, kenapa? Allah Ishak, dan Allah Pantas Yakub. kalian ini jadi Kristen. Selain kalian kayak Maerot teriak-teriak, kalian nggak ngerti bahasa Indonesia. Tolong tag Gerindra dan Pak Prabowo, ajarkan Oten KBBI. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Saya bertanya gini, bro. Tadi kau kan di sini kau naik ke atas ingin membantah tema Yesus bukan Allah. Artinya kau mau mengatakan Yesus adalah Allah. Silakan. Buka mic-mu, bro. Iya, jadi jadi saya tetap percaya bahwa ada satu Allah yang benar. Aku nggak ada nanya kau percaya atau enggak. Yang kutanya itu, ketika kau bilang Yesus adalah Allah, diutus oleh Allah, Allah yang mengutus dengan Yesus yang diutus nih sama nggak dia? Jadi waktu dia diutus kan dia jadi manusia. Mau para kali Ya kan? Oten ini memang pantas lah kalian Jangan Kristen ya. diturunin. Maksudnya gimana? Nggak, aku heran. Dulu kau waktu sekolah dulu guru bahasa Indonesia kau bundir nggak? Jadi gimana? Tadi bilangnya Yesus adalah Pertanyaanku adalah kau bilang Yesus Ya. itu Allah, betul? ya Bapak Yesus- Allah, betul? Dia naik ke atas surga. Jadi pas dia di Jang, aku gak nanya dia naik ke atas. Mau dia naik ke atas atap rumahku nggak apa-apa, nggak ada urusannya. Yang Dia kutanya Allah, itu, jadi dia naik ke surga sekarang. ada berapa Allahmu? Ada berapa Allahmu? satu. Yang mana? Siapa yang satu-satunya Allah itu? Allah yang benar. Ya siapa namanya? Saya nggak bisa menggambarkan Tidak dia. bisa menggambarkan. Aku nggak suruh kau menggambar, aku suruh kau sebutkan nama. Iya, karena dia yang benar. Jadi saya Ya nggak bisa siapa menggambarkan. dia? Siapa dia? Namanya nggak ada. Dia sendiri memperkenalkan diri kepada Siapa orang. namanya? Dia- Hantu Blau Dia Maerot. dia sendiri memperkenalkan dirinya Siapa kepada namanya? Musa bahwa akulah Allah yang benar dan Ku hajar juga. Siapa nama Allah kau yang benar itu? Allah yang benar itu Allah yang esa yang Emak namanya yang kutanya. Kau tengok nggak kayak gini? Kalau aku tuh jelas nih. 3 molen. Molen 1 bukanlah molen 2. Molen 2 bukanlah molen 3. Ini 3 molen tapi satu hakikat. Hakikatnya molen, tapi 3 molen yang berbeda. Tapi dia terdiri dari 3 molen. Nah, sekarang kutanya, Tuhan kau itu ada berapa? Tuhan ada satu. Siapa namanya? Tuhan satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Dari tadi lagi gitu. Bapak yang mengutus Yesus itu Yesus juga namanya. Yang mengutus Yesus. Iya. Masa yang mengutus Bang Teguh? Kan kita lagi bicarakan tentang Yesus. Aduh. Dia Allah yang benar ya. Yang kutanya, yang mengutus Yesus itu namanya siapa? Wah, memang ku harus bahasa Indonesia kalian ini. Makan molen kau dulu makannya. Tengok nih kalau Bunda Gembala menjelaskan. Pada iya. mulanya molen. Molen 1 bersama molen 2. Molen 1 bukanlah molen 2. Ini kutanya sama kau dulu. Yang benar itu Tuhan kau satu-satunya siapa? Yesus katamu, betul?
Ya, ya. Betul nggak? Gede kali molennya. Haleluya. Bapa yang mengutus Yesus itu Yesus bukan? Jadi waktu dia Jadi diutus, waktu dia diutus. iyalah dia diutus Udah aku tanya gini, nama Bapak Yesus siapa sih? Allah. Allah namanya. Ya, dia sendiri memperkenalkan diri sebagai aku seperti Bapa yang menjaga anak-anaknya katanya. Apa ini? Itu waktu dia memperkenalkan diri kepada Yakub. Nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Siapa saya? Nah, makanya Tuhan kalian jangan bapak-bapak, repot kita. Aku tanya nama bapak siapa, saya. Inilah kenapa menyatakan Tuhan itu bapak-bapak, jadi repot. Yang kutanya gini, itulah kenapa kami tidak pernah Kenapa Yesus mengatakan Aku nggak nanya. Ini saya Aku kasih nggak tahu. nanya. Saya kasih tahu. Tadi Aku kan nggak tadi nanya. Aku Bapak nggak siapa, butuh. kan? Aku nggak nanya. Ngapain kau Nama jelasin Bapak yang siapa, kutanya kan? itu? Tadi Nama kan nanya bapaknya gitu. Yesus siapa? Ya, nah namanya Bapak dia bukan sebagai, ya tetap Allah nih, Allah. Tapi kenapa bisa dipanggil Bapak? Nih dengar dulu. Kenapa bisa dipanggil Bapak? Karena dia sendiri. Nih dengar dulu, jangan ditertawain lah. Nih kenapa dia bisa dipanggil Bapak? Karena Allah sendiri yang memperkenalkan diri kepada Musa bahwa akulah Bapak yang menuntun kalian seperti pokoknya Bapak yang menuntun anaknya gitu. Jadi makanya sampai Yesus datang itu dia mengajarkan kepada umatnya panggil Bapa karena dia sendiri, Allah sendiri yang mengaku bahwa aku tuh adalah Bapa yang menjaga anak-anaknya gitu maksudnya. Bang, abang Namanya ngomong siapa? sama istri kira-kira nyambung nggak sih bang? Sama istri abang? Aku ragu abang, istri abang nih nggenggi aja kayaknya sama abang nih. Dia ketawa pula Bang Teguh. Yaudah aku tanya sekarang nih, coba bisa dengar Iya. bahasa bisa bahasa Indonesia yang beda benar kan? Oh iya siap. Yaudah, nama bapak itu siapa? Nama Bapak yang mengutus Yesus. Enggak, yang ngutus aku ke Ternate ini. Turun Ternate tuh. Yang ngutus Yesus lah aku tanya kan bapak-bapak tuh. Yang Nah, mengutus siapa Yesus namanya? itu Namanya Allah, siapa? Allah sendiri. Oh, namanya Allah. Nah, Allah Ya. itu Yesus bukan? Yesus ini kan dia diutus kan, namanya Yesus. Yang mengutus itu Yesus dia bukan? Dia pas kembali ke surga, dia kembali mendapat posisinya. Jadi dia ini diutus karena meninggalkan tempat Allahnya itu untuk Aduh. Aku kalah kalau begini. Astaga, bang. Coba aku tanya sekali lagi nih, udah makan obat belum? Minum obat udah? udah. Udah. Sekarang kita ulangi lagi ya. Ya. Yang mengutus Yesus itu Bapa, betul? Ya. Bapa yang mengutus Yesus itu Yesus bukan? Kenapa Yesus dia ngajarin kepada umatnya supaya yang mengutus supaya umatnya sesuai, maksudnya seperti yang dia katakan, karena Allah sendiri yang mengaku kepada bangsa. Koneksi abang nih 1 Mbps bang, nggak sampai 10. Hah? Abang tahu nggak kenapa abang jadi begini? Apa itu? Karena ajaran yang abang coba jelaskan ke kami itu ajaran yang dibuat oleh manusia yang tidak masuk ke dalam penalaran, akal, logika, dan juga pemahaman Iya, yang bisa dipahami. kalau memang Bentar ini dulu, memang bentar nggak bisa dulu, diterima. bentar. Oh yes. Ya makanya, bentar dulu ya bang ya. Abangku mohon maaf. Saya tahu abang Kristen, abang itu terdoktrin. Tapi bang, kenapa abang agama abang dan seolah-olah abang sedang membuat lelucon di hadapan kami? Karena apa yang abang coba jelaskan itu adalah apa-apa yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Dalam kaidah agama monoteis, Yesus sendiri adalah seseorang yang mengajarkan tentang ketuhanan itu tidak belibet. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Yesus berkata, aku diutus. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berkata, adapun perkataan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa satu, itu bisa dipahami kalau abang otaknya jalan. Karena di ayat lain Yesus juga berkata, ya Bapa, jadikan mereka satu seperti engkau dan aku satu. Jadi kenapa kalian Kristen itu tersesat jauh sekali, salah kaprah? Kalian terdoktrin. Kalian tidak peduli dengan benar dan salah. Bahkan kalian menentang ilmu pengetahuan termasuk KBBI demi membenarkan doktrin kalian.
Makanya penjelasan kalian tentang agama kalian itu bersera. Apakah Yesus diutus? Betul. Siapa yang mengutus? Bapa. Siapa nama Bapa? AEO AEO. Nah, yang ditanya adalah apakah ketika Yesus diutus oleh Bapa, apakah Bapa itu adalah Yesus? Itu pun ngangengong-ngangengong. Kenapa Anda begini? Karena Anda mengimani ajaran karangan manusia. Anda mengimani doktrin yang Anda tidak uji kebenarannya. Iya, siap. Kayak Gitu. Tapi itu karena nggak saya masalah. sendiri mengalaminya. Jadi saya dari kecil bukan Kristen, iya kan. Jadi punya banyak pengalaman dan jadi saya percaya Yesus adalah Tuhan. Bro, Kalau gini memang- bro, bentar bro. Kalau Ada kita ya? bicara Iya, iya, iya. keyakinan ya, orang yang menyembah Iya. Sai Baba, dia juga percaya Sai Baba Tuhan. Orang yang Buset. menyembah rumput, dia juga percaya itu rumput itu adalah Tuhan. Yang membedakan kita bro dengan hewan ternak adalah kita punya yang namanya daya berpikir yang disebut dengan akal. Kita punya namanya hati yang disebut dengan empati. Ini yang memfilter penerimaan informasi benar dan salah yang membuat kita itu berada di jalur yang benar. Nah, Anda barusan itu telah menunjukkan kepada kami inilah akibat ketika kita terdoktrin. Kita tidak sama sekali menerima benar dan salah secara keilmuan. Anda sendiri tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Saya bertanya siapa, Anda menjawab pakai karena. Nah, inilah kenapa kalian harus begitu. Karena Anda terdoktrin. Tidak apa-apa. Kami tidak bermasalah dengan kalian yang menjadi Kristen kok. Toh di Indonesia ini kalian diizinkan. Tapi perkara argumentasi, perkara kita berbicara, kita harus bisa membuktikan omongan kita itu benar atau tidak. Nah, Anda bicara tentang pengalaman spiritual. Mohon maaf bro, kalau Anda bertanya kepada penyembah hantu, mereka juga bilang bahwa itu adalah Tuhan nanti. Jadi jangan bicara sesuatu yang kami tidak bisa lihat buktinya. Kalau saya bicara, kita pakai tekstual, tertulis, kontekstual, faktual. Kalau Anda di sini hanya ingin menyampaikan sesuatu yang kami tidak bisa buktikan, jangan di sini bro. Anda mungkin di gereja kesaksian, ceritakan aja Anda ketemu sama laki-laki gondrong, nggak pakai celana atau apa, terserah lah, itu urusan Anda. Haleluya. Itu urusan Anda. Karena Ya. memang ada kayak gitu. Banyak orang-orang yang ngakunya ketemu Yesus. Yang saya bingung adalah kalau memang Yesus seperti itu bisa datang-datang, kenapa dia tidak datang waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua untuk mentobatkan orang banyak yang sedang berperang? Otak dipakai. Nah, jadi bisa jadi apa yang kalian ucapkan ini adalah bentuk kebohongan karena kalian ingin memuliakan nama Tuhan kalian. Nah, jadi yang bisa Anda sampaikan di sini adalah apa-apa yang bisa kami validasi dalam tekstual kitab Anda. Contoh, apa yang Anda bicarakan itu tunjukkan datanya. Kalau tidak, jangan berbicara banyak, bro. Itu hanya akan mempertontonkan ketidaktahuan Anda. Karena kami belajar. Saya mempelajari kitab Anda, saya mempelajari kitab saya. Nah, saya tidak mau merendahkan harga diri manusia di Komal ini. Karena kalian itu diizinkan oleh Allah lahir dari rahim Kristen. Tetapi masalahnya adalah ketika Anda naik bertemu dengan saya, tolong nyambung kita ngobrol. Apa yang saya tanya itu yang dijawab. Anda bilang tadi Yesus itu adalah Allah, betul? Yesus adalah Allah. Dan Anda bilang Dia Yesus udah- diutus oleh Allah. Nah, betul? dia diutus karena banyak Saya manusia tidak tanya yang kenapa. Ya. Jangan Oke. menjelaskan yang saya tidak Ya, tanya. siap. Emang ada saya tanya Ya. kenapa? Ya. Yang saya tanya adalah ketika Anda berargumen Yesus yang adalah Allah diutus oleh Allah, ada berapa Allah di situ? Yesus diutus sebagai datang itu kan dia meninggalkan, jadi dia jadi manusia. Makanya dengarkan bahasa Indonesia yang baik. Inilah kenapa Anda dikatakan tuli dalam Al-Quran. Kenapa Anda dikatakan tuli dalam Al-Quran? Anda mendengarkan suara saya, tapi Anda tidak paham. Sebenarnya Anda paham, tapi Anda tolak untuk paham. Yang saya tanya adalah, ketika Anda bilang Yesus diutus oleh Allah, yang mengutus Yesus adalah Allah. Pertanyaannya, ada berapa Allah Anda itu? Satu Allah Yang benar, mengutus Allah, yang mengutus Allah. yang Jadi, diutus juga Allah. dia datang meninggalkan tahtanya. Saya tanya, yang mengutus adalah Allah, Allah ya. yang diutus adalah Allah. Yang diutus dia meninggalkan tahtanya, jadi meninggalkan. Maka kata yang tepat bukan diutus, tapi kata yang tepat adalah Allahmu turun jadi manusia. Kamu pernah Oke, belajar bahasa Indonesia enggak? Saya tanya, kamu Oke, pernah enggak itu- belajar bahasa Indonesia? Tunjukkan kepada saya dalam kaidah bahasa Indonesia, ketika seseorang mau mendatangi tempat, maka digunakan kata yang digunakan adalah soalnya presiden di mengutus Alkitab- dirinya. Diam dulu. Iya, Saya maaf. tanya,
menggunakan kaidah bahasa Indonesia, kaidah bahasa Ibrani, kaidah bahasa Arab, kaidah bahasa di seluruh dunia, bahasa yang digunakan itu adalah untuk menjewantakan seseorang datang itu dengan kata mengutus. Tunjukkan sama saya. Bahasa apa yang dipakai ketika Pak Jokowi ingin datang berkunjung ke Jawa Tengah? Maka digunakan Pak Jokowi mengutus dirinya sendiri ke Jawa Tengah. Tepat nggak tidak perkataan itu? Jadi di Alkitab catatnya Astagfirullahaladzim. Ini di Alkitab catatnya La gitu. haula wala quwata illa Mengutus. billahil Sini, sorry. Nih, coba denger nih. Jadi di Alkitab tulisnya mengutus, kan? Mengutus. Saya tanya itu memang tertulis di kitab Anda bahwa Yesus Ya. diutus oleh Allah Bapa. Tetapi Anda mengatakan bahwa Yesus diutus oleh dirinya sendiri, itu interpretasi doktrin. Yang saya tanya secara kaidah bahasa Indonesia, apakah Tuhan Anda itu mengerti nggak kaidah bahasa? Mengerti dong. Mengerti. Lazim tidak kata-kata yang dipakai untuk seseorang yang datang adalah Pak Presiden mengutus dirinya ke Jawa Tengah. Itu lazim nggak dipakai dalam kaidah bahasa manapun? Masa mengutus diri sendiri? Ketawa kan? Nah, lu aja percaya gitu tadi Tuhan mengutus diri sendiri. Ada-ada aja lu. Lu aja ketawa. Gini, jadi Masa mengutus diri sendiri katanya. Lu aja ketawa denger diksi itu. Lu yang bilang kayak gitu. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengutus dirinya sendiri. Kenapa? Anda bilang dia meninggalkan singgasananya. Artinya dia datang sendiri, bukan? Nah, Anda saja mentertawakan diksi yang Anda ucapkan itu. Makanya saya katakan, Anda kalau bicara Pak, pakai ilmu. Nah, memang tertulis di kitab sebentar. Ya, sorry. Bro, tugas Iya. saya hanya menyampaikan ya bro. Kalau Anda tetap ingkar dengan ilmu pengetahuan, bukan ingkar terhadap Al-Quran, Anda mengingkari KBBI, Anda mengingkari kaidah bahasa Indonesia, itu hak Anda. It's okay, saya tidak masalah. Tapi tolong jangan ganggu saya ketika saya menyampaikan sesuatu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Siap. Dalam kaidah bahasa manapun tidak lazim ketika dipakai kata-kata Presiden Jokowi itu mau ke Jawa Tengah, maka dipakailah kata-kata dimanapun Presiden Jokowi mengutus dirinya sendiri. Itu tidak pernah lazim. Tapi Presiden mengutus menterinya itu lazim. Artinya si pengutus dengan yang diutus itu pasti entitas yang berbeda. Makanya dipakai kata diutus. Diutus. Kata diutus itu menunjukkan bahwa ada yang mengutus. Tidak lazim ceritanya dalam kaidah bahasa manapun yang diutus itu adalah yang mengutus. Pertanyaan saya, Tuhan Anda bisa bahasa nggak? Bahasa manusia bisa Tuhan Anda? Bisa bahasa manusia. Nah, ketika firmannya di dalam kitab Anda tertulis bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa, maknanya apa itu? Silakan dijawab. Jadi karena bisa sampai diutus karena Astagfirullahaladzim. La haula. Udah ya Bang ya. Bang, Abang belajar dulu ya. Ya. Abang hebat. Udah Abang menang nih. Abang jadi Kristen aja ya. Bang jadi Kristen aja Bang. Gak usah jadi agama lain Bang. Tetap jadi Kristen selama-lamanya. Serius. Bangga saya Bang. Iya, amin. Iya, Haleluya. tetap. Iya. Makasih udah mau masukin saya di sini. Iya. Oke ya. Nah, ini Bal. Saya Bal. Ya, Hosea Kombah. Bang. Selamat sore. Ya, gimana Bang? Sore? Ya, gimana Bang? Ada yang mau ditanyakan? Mau menanggapi judul? Mau angkat tema? Siap Judulnya apa ini berdiskusi? judulnya? Yesus bukan Allah. Silakan. Yesus adalah Allah. Nah. Silakan Bang Teguh, mungkin Bang Dandar, saya menyimak aja lah. Omongan Bang Dandar. Itu kan menurut iman kita. Iya kan? Iya, gimana Bang? Itu kan menurut iman kami. Oh, menurut iman, bukan menurut Alkitab Bang ya? Bukan menurut Bible Bang ya? Iya kan Alkitab itu Iya, yang kalau- mengajarkan tentang iman. Percaya. Iya, menurut Iman Abang, itu menurut percaya. itu kok gini Bang, ntar Bang. Menurut Abang, Yesus adalah Allah. Nah, menurut Yesus, siapa Allah? Yesus sendiri. Menurut Yesus, Yesus sendiri adalah Allah. Oke, tadi kan Abang bilang keimanan Abang menurut Bible. Benar nggak? Iya. Nah, tadi Abang bilang menurut Abang,
Yesus adalah Allah. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang Allah siapa? Kalau dalam Bible kan begitu, Yesus adalah Allah. Di mana Bang Yang tertulis menjadi itu? manusia. Mana coba Di mana? ditulis? Di mana? Kalau Abang baca coba Yohanes baca 1, dulu, Yohanes baca 1, dulu Yohanes gini. 1, Enggak, itu bukan perkataan Yesus. Gini Bang. Menurut Abang, Yesus adalah Allah. Menurut Yesus di Yohanes 17 ayat 3, Allah adalah Bapa. Ini yang mana yang benar? Itu kan berbicara tentang Tritunggal. Enggak. Coba Abang baca dulu Yohanes 17 ayat 3. Coba Abang baca. Iya. Saya lagi di jalan ini. Oke, saya bacakan ya. Boleh ya, saya bacakan ya. Bentar, aku buka. Bacakan. Jadi biar jangan salah kalimatnya. Yohanes 17 ayat 3. Nah, di Harus sini gua gini, tunjukkan gini, Bang. Bang Teguh. Aku tunjukkan. Bang, Ah, harusnya Bang tanya, Bible ini menurut Yesus ini apa sebenarnya? Ya lanjutlah. gini Bang, di dalam Yohanes 17 ayat 3 kan kalimatnya begini Bang. Ini kita pakai dalil ya, karena Abang tadi mengklaim bahwa Abang menurut Alkitab ya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini siapa Bang? Yesus. Ini perkataan Iya, Yesus loh Bang. Iya. Ya Allah, subhanallah. Ini kan Gimana sih? Nah, ini kalau Bang, Yohanes kalau 17 ayat 3 ini Bang, bentar. Iya. Yohanes 17 ayat 3 ini perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satu Allah yang benar menurut Yesus di ayat ini siapa? Atau aku harus tunjukkan ayatnya Bang, biar Bang baca langsung. Iya, memang itu kan berbicara tentang Allah. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Iya, Yesus sendiri mengatakan. Mungkin juga dilihat dari tafsiran Alkitabnya apa. Kok tafsiran sih? Ngapain pakai tafsiran Bang? Nih Bang. Ini ditulis gini nih. Ini kan perkataan Yesus nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini Bapa kan? Benar ya? Ya. Nah, satu-satunya Allah yang benar. Berarti satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Berarti di luar Bapa Allah yang tidak benar. Pertanyaan saya, menurut Yesus, satu-satunya Allah yang benar menggunakan ayat ini siapa? Ini kan konteks dari Macet. Bang. Ini kita baru satu ayat loh, Abang udah macet. Belum kita ambil ayat yang lain. Dari pembacaan ini kan Yesus lagi mengajarkan untuk berdoa kepada Allah. Iya, ini kan doanya Yesus. Kata Yesus begini Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti satu-satunya Allah yang benar itu hanya Bapa. Di luar Bapa berarti Allah yang tidak benar. Pertanyaan saya, Yesus Allah atau utusan Allah? Macet langsung. Assalamualaikum Bang Ardi. Assalamualaikum Gurunda. Bang Ardi. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Itu kan anak. Gimana Bang? Iya kan? Apa gimana? Ini mungkin kalau menurut teman-teman ya. Ini kan berbicara. Loh, bukan menurut saya ini. Abang ngerti nggak kalimat di sini Bang? Kalimat di sini. Kalau untuk perdebatan seperti ini kan memang agak susah, agak sulit. Oke, nggak apa-apa. Kan Gini aja Bang Teguh, ikuti aja. Apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, saudara? Iya. Allah Yesus sendiri. adalah Allah itu sendiri. Bapak Allah bukan? Alkitab. Ya, nggak apa-apa. Bapak Allah bukan? Bapak yang mana ini? Bapak yang di surga. Bapaknya. Memangnya masa bapaknya ya, Anda? Kan nggak mungkin bapakmu. Kan saya tanya juga. Bapaknya Yesus lah. Ya, salam kenal semua ya. Ya, salam kenal Bang Hose. Iya, Oke, Bang, lanjut. salam kenal, Izin ambil Bang. alih Bang Teguh ya. Ini. Ya, saya lanjut, ajarkan Bang, dulu. lanjut, Bang. Nih, saya ajarkan Dinda ini dulu. Ini kacau Dinda ini. Ya, jadi menurut Bang Hosea, Yesus itu adalah Allah, betul? Iya. Apakah Bapak itu juga Allah? Itu kan tiga pribadi dalam satu. Iya, tiga pribadi dalam satu hakikat. Hakikat itu Iya. keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya dari Bapa adalah Allah. Keadaan yang sebenarnya dari Yesus adalah Allah, betul?
Iya. Yesus Allah, Bapa Allah, betul. Pertanyaan Tapi gini, saya, Bang, wah, gini, jangan Bang, pakai gini, tapi, Bang. Sulit untuk memasukkan Alkitab atau firman Tuhan kepada abang, karena abang kan bukan Kristen. Wah, kita kan sama-sama manusia, punya otak, punya pikiran, punya akal sehat, Tapi punya kan hati kalau kita punya nurani. pemahaman sendiri kan susah. Tidak lah, standar berpikir manusia pada umumnya. Gini, kita gunakan standar berpikir manusia pada umumnya aja. Kamu kan udah punya pemahaman sendiri. Begini saudara, saya di sini berdiskusi tidak membawa iman. Kita gunakan standar berpikir manusia pada umumnya. Kita gunakan kaidah keilmuan kan. Menurut akal sehat saja. Mau nggak? Oke. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dalam Yohanes 17 nomor 3 Anda tentang inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya apa? Yesus diutus oleh Allah. Tetapi Anda bersikeras, kata Anda, Yesus adalah Allah itu sendiri. Betul? Iya. Oke. Dalam Yohanes pasal 4 nomor 22, ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria, Yesus berkata seperti ini, Bang. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, siapa yang disembah oleh Yesus? Itu kan Yesus lagi mengajarkan orang-orang pada waktu itu untuk mengajarkan itu loh. Iya. Dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Iya, gini saudara. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ketika Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, kami itu kan jamak. Yesus sebagai yang mengatakan berarti merujuk kepada dirinya juga, betul? Beserta murid-muridnya, iya kan? Oke. Nah, pertanyaan saya, Yesus beserta murid-muridnya ini menyembah siapa dia? Ya, kalau untuk menyembah kan menyembah Allah. Menyembah Allah? Iya. Allah yang mana yang disembah oleh Yesus? Allah Bapa. Allah Bapa. Yesus Allah? Bagian dari Trinitas. Oke, Yesus Allah juga? Bagian dari Trinitas. Saya tanya, Yesus Allah bukan? Iya, saya katakan bagian dari itu. Tadi PD jawab. Tadi katanya Yesus Allah, sekarang nggak mau jawab. Anda ini bagaimana? Iya kan bagian dalam satu. Ya Anda jawab dulu. Yesus Allah bukan? Dia juga Allah. Yesus Allah, Bapa Allah. Berarti Allah menyembah Allah, begitu? Bukan begitu maksudnya. Loh. Nah, ini makanya saya katakan begini. Oke, maksudnya bagaimana? Dalam Yohanes pasal 4 nomor 22, ketika Jadi Yesus begini, mengatakan, Bang. begini saudara. Begini, Bang. Ketika Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, Yesus pada saat itu berbicara sebagai Allah tidak? Dia pada waktu itu kan kalau secara Alkitabiah kan itu dia 100% manusia, 100% Allah. Iya, yang berbicara pada saat itu adalah Yesus. Yesus yang berbicara itu Allah atau bukan Allah? Yesus, no? Allah. Allah bukan? Allah bukan? Iya. Allah. Oke, berarti Yesus yang sebagai Allah menyembah kepada Bapa yang juga Allah, betul? Itu kan dia lagi ngomong sama orang-orang pada waktu itu. Mulai bingung. Ini makanya kan saya bilang. Ini agak mulai susah bingung, kalau itu mulai muter-muter, kalau teman-teman mulai itu kebingungan. kita Padahal gampang, sepele. Saya begini gampang? saudara. Ketika saya mengatakan saya beserta kawan-kawan saya menggunakan diksi kami itu, kami menyembah apa yang kami kenal itu. Siapa yang kau sembah? Yang kami sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Anda? Kami adalah manusia ciptaan Allah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, manusia ciptaan menyembah kepada Sang Pencipta, menyembah kepada yang Maha Menciptakan. Jelas. Nah, yang saya tanyakan sekarang, Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Posisi Yesus pada saat itu Allah atau bukan Allah? Awas dulu. Macet.
Jangan pingsan dulu baru mulai, bagaimana Anda ini? Wah, turun dia boy. Halo Bang Boy, selamat sore Dinda. Halo, ada Iqbal. Ya. Waduh. Anda panggil Ini saya abangmu adik. Ini, masih ingat kau kan? Siapa ini Dinda? Astaga, masih lu baru berapa hari udah lupa dia. Oh iya Dinda. Murid saya rupanya. Lanjut Dinda. Abangmu ini, kok lupa pula ngikutin. Lanjut Dinda, silakan. Silakan Dinda. Ya, bertanya sama kakak sini. Kakak pengen Apa ditanya. ini pembahasannya? Yesus bukan Allah. Macet. Baru mulai. Baru mulai sudah kau macet, tak sanggup jawab. Bagaimana kau ini? Wah, berat kacau. Makanya kau panggil dulu aku abang, jangan kau panggil adek, Dinda. Jangan begitu Dinda. Jawab mi dulu. Abang, biar abangmu semangat diskusi, panggil abang. Ya, jawab dulu. Oke lah. Nah, Apa tema kita ini? Apa temanya? Ya, terserah. Kau mau angkat tema baru boleh. Mau pakai temanya Bang Nandar boleh. Yesus bukan Allah, silakan. Oke, tema sendiri aja. Siapakah Tuhan yang benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Tema kita itu. Oh, temanya siapa Tuhan yang benar? Iya, benar. Oke, siap. Oke, Udah saya selesai diskusi tadi. sama siapa ini? Udah dijawab. Udah Hah? dijawab sama Bang Iqbal siapa Iya, Tuhan aku yang benar ya Allah. aku udah jawab. Ya, udah Betul. selesai. Udah selesai Oh ganti gitu tema aja, lain. gitu Udah aja, selesai. tanpa dalil ya, Udah. tanpa dalil gitu ya. Dalil. Tadi katanya gitu aja. Tuhan Sekarang yang pakai- benar adalah Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, bukan yang dituhankan. Jika ada dikatakan Tuhan hanya karena dia dituhankan, sapi juga bisa jadi Tuhan. Mana datanya? Ada. Datanya ada sama orang Kristen karena menuhankan Tuhannya tak ngaku Tuhan. Mana Adek Iqbal? Tunjukkan Adek Iqbal. Kita baca. Loh, ini data ini. Sekarang saya tanya, siapa Tuhanmu? Iya, kau bilang tadi kan Tuhanmu Allah SWT. Mana datanya? Mana datanya? Surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ni Allah, tidak ada Tuhan selain aku, atau tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah. Oke, jelas ya. Sekarang kau kutanya, kapan Tuhanmu mengaku sebagai Tuhan? Tuhan saya mengaku sebagai Tuhan sebelum dunia ini ada. Karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Di mana Mengapa tertulis? demikian? Bentar dulu, belum dikasih tanggapan, masih Oke, lanjut. pernyataan. Ya, lanjut Dinda. Mengapa demikian? Karena Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Mengapa dia turun ke bumi? Karena melihat manusia melakukan dosa, maka dia turun ke bumi menjadi manusia, yaitu Yesus melalui Bunda Maria. Udah? Nah, di mana dia dikatakan Allah? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia, yang menyerupai seperti manusia. Mengapa seperti manusia? Agar dirinya merendahkan diri sama seperti manusia. Mengapa dirinya tidak disebut sebagai Tuhan di bumi ini? Dia datang bukan menyatakan dirinya sebagai Tuhan di bumi. Dia datang menyatakan supaya manusia bertobat dan mengikuti jalannya, jejaknya. Makanya ada Kristen kami, seperti kami, Kristen pengikut Kristus. Begitu Dinda. Betul, Anda pengikut Kristus Paulus. Bukan Paulus. Kristus. Sorry. Oke, jadi Tuhan Anda tak mengaku Tuhan. Tuhan tidak, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Oke. Karena dia datang bukan untuk mengatakan dirinya Tuhan. Ya, tadi Anda membicarakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, betul? Ya, benar. Oke, maka saya kutip Kejadian 1 nomor 1 itu. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Allah.
Ya, Pada mulanya Allah Elohim. menciptakan langit dan bumi. Mana ada Allah di situ, Elohim. Ada. Coba baca Kejadian 1 ayat 1. Itu kan terjemahan, Dinda. Ah, kau. Kok terjemahan lagi ada Iqbal? Ya. Coba dibaca dulu. Ya. Nih saya buka Oke, nih, baik. nih, saya Ya, buka. baik. Oke, nggak apa-apa. Saya ikutin Anda pakai LI, nggak apa-apa. Pada mulanya Bukan Allah LI. menciptakan. Loh, Nih LI terjemahannya. itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Bumi oke. belum berbentuk kosong dan Ya, sudah, putih cukup. sebelah raya. Cukup. Oke. Ya, Allah cukup. kan? Nih. Ya, pada Allah mulanya kan? Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di Betul. sini apakah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, benar. Oke, saya tanya Anda. Di dalam perjanjian baru, Yesus pernah mengaku seperti ini, Dinda. Aku ada sebelum Abraham ada, itu betul? Betul sekali. Itu makanya saya bilang dia itu Allah. Oke. Apakah Yesus yang mengaku bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan yang disembah? Ya, benar. Bahkan Apakah dia, Yesus sebelum sebentar. dunia diciptakan dia sudah ada. Saudara, sabar. Apakah Yesus yang mengaku sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan Anda? Ya, benar. Jadi Tuhan Anda namanya Yesus, betul? Tuhan kami Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Ini gimana sih? Yesus bukan. Yang saya tanya nih Yesus. Yesus bukan. Yesus itu datang di perjanjian baru. Iya, Tuhan Anda. Yang saya tanya Tuhanmu. Tuhanmu siapa namanya? Yesus bukan? Tuhan saya namanya Allah. Loh, Yang gimana menjadi ini? manusianya yaitu Yesus. Berarti bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Kok bukan? Yesus Loh, makanya itu saya Allah tanya. kami. Makanya Ya, saya bilang, tanya, Yesus ini Tuhan atau bukan Allah Tuhan? Itu turun ke bumi menjadi manusia yaitu Yesus. Yang saya Makanya tanyakan, antara Allah saudara, dan Yesus boy. adalah satu. Oke. Yang saya tanyakan, Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Oh, Yesus Tuhan. Tuhan. Apakah Yesus ini Tuhan yang Anda sembah? Ya, benar. Apakah Yesus Tuhan yang Anda sembah ini berwujud manusia? Ya, benar. Datang ke Berwujud bumi manusia. sebagai manusia. Oke, berwujud manusia. Ya. Apakah Yesus yang berwujud manusia ini yang mengaku bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan yang disembah? Ya, benar. Benar sekali. Oke. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Yesus datang setelah dengar dulu, Yesus datang setelah manusia melakukan dosa. Loh. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Allah. Bukan Yesus. Bukan, Yesus belum ada pada saat itu karena dunia belum berdosa. Oke. Berarti Tuhannya boy dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub berbeda. Tuhannya boy sama Yesus. Apa bedanya? Sama-sama Allah Tuhan kami kok. Mana ada Tuhanmu Yesus? Tuhan saya Yesus. Oke. Dia datang ke dunia. Tuhanmu Yesus. Baru ada Oke, Yesus. Baru saya itu Tuhan tanya. kami. Saya tanya, Tuhanmu Yesus. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub siapa? Allah. Bukan Yesus. Bukan. Bukan. Beda. Selesai. Kan belum datang Yesus pada waktu Berarti itu. Yesus bukan Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Karena Abraham, itu Ishak dan Yakub. datang setelah Abraham, manusia Ishak dan melakukan Yakub dosa. menuhankan Allah. Jadilah dia Abraham, manusia, Ishak dan yaitu Yakub Yesus. menuhankan Elohim. Abraham, Makanya Ishak kamu dan bilang Yakub gini, tidak menuhankan Adik manusia. Iqbal. Dinda, dengarkan Adik saya Dinda. Iqbal. Dengarkan dulu Dinda. Saya Abraham, dulu, Ishak dan dengarkan Yakub. dulu. Sabar dulu. Dengarkan dulu. Makanya tidak ada mulai Yesus macet. menciptakan langit dan bumi, tapi Memang. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Nah, Kenapa kita yang lihat. demikian? Yesus itu datang untuk mengajari manusia yang berdosa untuk menjadi kebaik. Oke, Jalan yang oke, benar. oke. Sekarang Makanya saya tanya. Allah itu datang ke dunia, yaitu menjadi Yesus dia, gitu loh. Oke, sekarang saya tanya. Siapa Allah itu menurut Yesus?
Siapa Allah itu menurut Yesus? Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, penguasa Menurut Yesus, di bumi, di udara, di surga, dia penguasa segalanya. Menurut Yesus. Ya, karena dia manusia di bumi kan? Oke, coba Anda baca Matius pasal 4 nomor 10. Oke, kita baca Matius 4 nomor 10. 4 ayat 10. Apa itu dikatakan? Baca. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Benar. Oke. Dia itu kata ganti orang keberapa dia itu? Hanya kepada Dia. Berarti hanya dia satu. Iya, dia itu Yes. siapa? Ya Allah. Allah yang mana itu? Ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah kami. Siapa dia? Ya Allah. Namanya siapa? Namanya di bumi ini Yesus. Namanya Mulai mengarang. Kok ngarang di mana? Engkau ngarangnya? harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia di situ siapa? Allah. Allah yang mana? Allah pencipta langit dan bumi, penguasa Bapak. alam semesta. Bapak ya? Bapak atau bukan Bapak? Iya, bisa juga Bapak di Alkitab dibilang ada, Bapak juga ada. Sama itu, Oke. Allah Bapak sama. Oke, berarti Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Bapak, betul? Betul, kepada Allah lah tempatnya. Oke. Biar enak didengar. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Bapa, betul? Betul. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang Anda sembah? Yang saya sembah adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Beda. Beda. Kok beda? Oh, jelas beda. Allah kan Allah. Oke, tapi saya dia tanya. menjadi manusia, yaitu Yesus. Dalam Matius pasal 4 nomor 10, Yesus berkata, "Enyahlah iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Betul. Nah, Yesus Jadi memerintahkan Yesus ini- untuk bentar. menyembah, sebentar. Jadi Yesus Yesus ini memerintahkan, mengajari- saudara, Bentar sebentar dulu. dulu Dinda. Oke. Wih, Dinda tak mau gantian. Oke, adik Iqbal, lanjut. Ya, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Siapakah Tuhan Allah tersebut? Yaitu Allah Bapa, betul? Betul. Oke. Siapa yang Anda sembah? Allah. Allah yang mana? Allah Bapa. Allah Bapa sama aja. Allah Bapa sama itu. Oh, itu yang Anda sembah? Ya, Bukan Yesus. Yesus itu yang ada di bumi, Loh. yang jadi manusia. Yang Anda sembah yang mana? Allah Bapa apa Yesus? Makanya Yesus dan Allah itu adalah satu. Iya, makanya saya bilang tadi. Makanya ini Matius 4 ayat 10 artinya ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar menyembah Allah. Oke, Jadi Yesus dan itu Bapa adalah sebagai satu, betul? contoh atau sebagai guru untuk murid-muridnya dan kita mencontohnya gitu baik. artinya ayat ini. Saya buktikan kalau Yesus dan Bapa itu berbeda. Oke, gimana ayatnya? Yohanes pasal 8 nomor 17 sampai 18. Coba baca. Yohanes pasal 8 ayat 17 18. 17 ya, baca dengan keras. Oke. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Betul? Di mana salahnya? Aku yang bersaksi atas diriku sendiri dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku yang mengutus aku. Betul? Bukan, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang Dan aku. juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, ada berapa orang di situ? Di dalam kata-kata ini ada dua orang. Dua orang apa satu orang? Aku dan Bapa. Dua orang apa satu orang? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Oke, satu orang apa Gitu dua kan? orang? Ya. Yang berkata ini satu orang, tapi dalam teks ini ada dua orang. Oke, Aku dan Bapa. berapa orang di situ? Oke, dalam konteks ayat tersebut Yesus dan Bapa itu ada dua orang, betul?
Ya, betul. Dalam konteks ini betul Oke. 2 orang. Pertanyaan saya, Yesus itu dan Bapak 2 orang apa 1 orang menurut Anda? Dalam konteks ini dia bercerita seperti ini agar ini kan akulah bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku.